Selamat siang, Bapak dosen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai psikologi pendidikan, di mana seperti mind mapping yang ada di banyaknya sekarang ini, psikologi pendidikan memiliki 7 pembahasan penting, di mana di sini saya akan menjelaskannya secara bertahap. Yang pertama ada konsep dasar psikologi pendidikan. Poin pertama yaitu definisi psikologi pendidikan. Sebelum kita mengetahui apa definisi dari psikologi pendidikan, tentu kita harus mengetahui lebih dulu apa definisi dari psikologi dan pendidikan. Definisi psikologi sendiri. Psikologi merupakan kata yang berawal dari bahasa Yunani, yaitu pis yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, yang mana jika digabungkan akan berarti ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan pada manusia dalam bentuk perilaku. Lalu definisi dari pendidikan juga diambil dari bahasa Yunani yaitu pedagogi, yang mana artinya adalah memberikan bimbingan kepada anak. Setelah kita mengetahui apa definisi dari psikologi dan pendidikan, tentunya kita dapat mengambil kesimpulan apa itu definisi dari psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sendiri merupakan suatu subdisiplin ilmu dari ilmu psikologi, yang mana di sini akan membahas mengenai gejala-gejala atau masalah-masalah yang akan dihadapi dalam dunia pendidikan. Namun nantinya masalah-masalah ini akan dipecahkan melalui beberapa metode atau pemecah masalah melalui tindakan-tindakan pembelajaran. Lalu poin kedua, yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Di sini secara sederhana, seorang ahli bernama Glover dan Dunning mengatakan bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup topik-topik seperti perkembangan manusia, perbedaan-perbedaan individual, pengukuran pendidikan, motivasi belajar, serta persoalan-persoalan belajar dan pembelajaran. Lalu, poin ketiga, ada peran dan sumbangan psikologi pendidikan. Di sini peran dan sumbangan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan terdapat 3, yaitu yang pertama ada peran psikologi pendidikan terhadap kurikulum. Yang kedua ada peran psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Dan yang terakhir yang ketiga ada peran psikologi pendidikan terhadap sistem penilaian. Lalu kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu tugas perkembangan. Yang pertama ada tugas perkembangan menurut Hafiz-Court 1961, di mana di sini Hafiz-Court menyatakan bahwa tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus diselesaikan individu pada periode kehidupan tertentu, dan apabila berhasil mencapainya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Hafiz-Court juga membagi tugas-tugas perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, pada masa bayi dan anak-anak. Pada masa ini, anak-anak mulai belajar berjalan, makan makanan padat, mulai belajar bicara, mencapai stabilitas fisiologi, membentuk pengertian sederhana tentang realitas fisik dan sosial, serta belajar kontak perasaan dengan orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua, ada tugas perkembangan menurut Hurlock 1981. Di sini Hurlock mengatakan bahwa tugas perkembangan yaitu sebagai social exploitation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Dalam buku di sini juga terdapat faktor-faktor sumber munculnya tugas perkembangan menurut Hurlock, yaitu yang pertama adanya kematangan fisik tertentu pada fase perkembangan tertentu. Lalu yang kedua ada tuntunan masyarakat secara kultural seperti membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Yang ketiga ada tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri
yang sedang berkembang seperti memilih teman dan pekerjaan. Dan yang terakhir, adanya tuntunan atau tuntutan norma agama. Lalu, yang ketiga, ada tugas perkembangan menurut Erik Erikson 1963. Menurut Erik Erikson, tugas perkembangan ada hubungan timbal balik antara pribadi dan budaya, sampai orang tersebut menjadi dewasa. Nah, dalam buku Erik Erikson yang berjudul Childhood and Society mengemukakan tentang tugas-tugas perkembangan dalam 7 bagian seperti berikut. Yang pertama ada masa bayi, di mana anak belajar bahwa dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis mengenai kemungkinan-kemungkinan mencapai kepuasan. Yang kedua ada masa toddler, yaitu anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan 2 tugas penting, yakni pemisah diri dari ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan, dan keterampilan dasar untuk hidup. Dan yang ketiga, ada awal masa kanak-kanak di bawah usia 4 tahun. Di sini anak mencoba mengubah pusat perhatian dari benda ke orang dengan mencontoh perilaku orang tuanya. Lalu yang keempat, ada awal masa kanak-kanak dalam rentang 6-7 tahun, di mana di sini juga anak belajar menyesuaikan diri dengan teman sepermainannya. Ia mulai bisa melakukan hal-hal kecil seperti berpakaian dan makan secara mandiri. Lalu yang kelima, masa kanak-kanak dalam rentang 8-11 tahun, yaitu anak belajar untuk membuat kelompok dan berorganisasi. Yang keenam, ada awal masa remaja. Anak belajar membuang masa kanak-kanaknya dan belajar memusatkan perhatian pada diri sendiri. Dan yang terakhir, 7, akhir masa remaja. Di sini anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan tujuan hidup, belajar berdikari, serta belajar bijaksana dan bertanggung jawab. Lalu pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai teori perkembangan. Teori yang pertama yaitu teori perkembangan psikoanalis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Menurut Sigmund Freud, manusia adalah makhluk yang berenergi, di mana keseluruhan perilakunya ditentukan oleh zona ketidaksadaran manusia. Ketidaksadaran itu dikenal sebagai alam bawah sadar, di mana dalam teori ini terdiri atas 3 hal penting, yaitu ide, ego, dan superego. Lalu, yang berikutnya, teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Di mana di sini Jean Piaget menyatakan bahwa perkembangan anak dapat membangun kognitifnya melalui interaksi dengan dunia di sekitarnya. Lalu, yang berikutnya, teori perkembangan belajar perilaku atau sosial oleh B.F. Skinner, yang dimana menurut Skinner, setiap manusia bergerak karena mendapatkan rangsangan dari lingkungannya. Lalu yang berikutnya, teori perkembangan etologis yang dikemukakan oleh Konrad Lorenz. Di sini, Konrad Lorenz menyatakan bahwa insting ikut berkembang karena menjadi adaptif dalam lingkungan tertentu, dan insting memerlukan lingkungan yang tepat untuk berkembang dengan benar. Lalu yang terakhir, ada teori perkembangan ekologis yang dikemukakan oleh Uri Bronfenbrenner, di mana teori ini dipandang sebagai sosial kultural tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan yang dimulai dari interaksi langsung dengan agen-agen sosial yang berkembang baik hingga lewat dari budaya yang berbasis luas. Kelima sistem tersebut yaitu adalah mikrosistem, meosistem, ekosistem, makrosistem, kronosistem. Pada pembahasan yang keempat yaitu mengenai perbedaan individu. Yang pertama yaitu konsep dasar perbedaan individu. Konsepnya di sini merupakan seperti mengenal anak, berarti mengenal respon dan tingkah laku dalam bermacam-macam situasi yang dihadapi oleh anak tersebut. Lalu yang berikutnya ada perbedaan individu.
di mana perbedaan individu merupakan perbedaan kemampuan dan karakteristik baik berupa kognitif, kepribadian, keterampilan fisik, dan sebagainya antar anak didik pada usia tertentu di dalam setiap kelompok. Lalu yang terakhir ada aplikasi keragaman individu dalam pendidikan. Di sini ada dua, yang pertama ada accelerated learning. Accelerated learning sendiri merupakan keseluruhan teknik dan metode belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan mudah, menyenangkan, dan efektif dengan upaya yang normal dan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Lalu yang kedua ada remedial, di mana remedial ini lebih memfokuskan pada siswa-siswa yang mengalami masalah, agar nantinya lewat remedial ini guru dapat memperbaiki atau mengoreksi masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh siswa tersebut, dan mengatasinya dengan beberapa tindakan lewat hasil diagnosa atau dengan mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh siswa tadi. Kita masuk pada pembahasan yang kelima mengenai belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan suatu proses yang harus dilakukan setiap individu untuk mendapatkan pengetahuan. Sedangkan belajar mengajar adalah suatu sistem atau proses pengajaran materi pelajaran yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Lalu yang berikutnya yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar di sini ada 3. Yang pertama yaitu faktor internal, yang mana faktor ini muncul dari dalam diri siswa, seperti kondisi jasmani maupun rohani. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini muncul dari luar siswa, semisal seperti kondisi lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat tempat siswa tersebut berada. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu faktor pendekatan belajar, yakni merupakan faktor upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran. Lalu yang ketiga, yang terakhir, mengenai teori-teori belajar dan aplikasinya dalam pendidikan. Teori-teori belajar di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang mana teori ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang disadari oleh prinsip stimulus dan respon. Selain itu, terdapat beberapa ahli yang juga mengemukakan mengenai teori ini, yaitu yang pertama ada Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Lalu, Pavlov menemukan pengkondisian atau persyaratan klasik, yang mana di sini menyatakan bahwa setiap individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tersebut tidak akan menyadari bahwa ia sedang dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Lalu yang berikutnya ada pendapat menurut Skinner, di mana di sini menurut Skinner hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya dan kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Teori yang kedua yaitu mengenai teori kognitivisme. Teori ini beranggapan bahwa belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan perseptual untuk memperoleh pemahaman. Di sini juga terdapat 2 orang ahli yang mengemukakan mengenai teori ini. Yang pertama ada Gestalt. Gestalt berpendapat bahwa tingkah laku manusia dipandang sebagai suatu keseluruhan dan tidak dapat diuraikan ke dalam elemen-elemen yang berpisah satu sama lain. Lalu yang kedua menurut Medan. Di sini Medan mengembangkan teori yang dibuat oleh Kurt Lewin dengan mencoba mengembangkan lebih lanjut teori Gestalt, di mana menurut teori yang dikembangkan ini juga dapat menggambarkan bagaimana seorang belajar dan memperoleh pemahaman diri mereka terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga ada teori humanisme.
di mana teori ini adalah teori yang berpendapat bahwa belajar dapat dimanfaatkan untuk memanusiakan manusia dengan melihat kepribadian, pemahaman, dan pencapaian aktualisasi diri. Di sini juga terdapat dua pendapat ahli mengenai teori ini. Yang pertama ada Maslow. Menurut Maslow, tingkah laku manusia didorong oleh adanya kebutuhan yang menuntut pemuasan. Lalu, menurut Rogers mengemukakan bahwa suasana belajar dan hubungan interpersonal tersebut, di samping memahami kebutuhan siswa, memerlukan setiap guru terhadap para siswanya. Yang terakhir, ada teori konstruktivisme, di mana teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat membangun atau mengkonstruksikan pengetahuan dan membentuk makna berdasarkan pengalamannya. Di sini juga terdapat pendapat menurut dua orang ahli mengenai teori ini. Yang pertama ada Piaget. Di sini Piaget menyatakan bahwa bagaimana proses pengetahuan seseorang dalam teori perkembangan intelektual, dan ia juga menjelaskan bahwa teori pengetahuan itu pada dasarnya adalah teori adaptasi pikiran ke dalam suatu realitas, seperti organisme beradaptasi ke dalam lingkungannya. Lalu, menurut Vygotsky di sini, menyatakan bahwa kondisi sosial kultural dalam bentuk interaksi sosial dengan guru dan teman sebaya akan membantu anak dalam membangun kemampuan kognitifnya. Pada pembahasan ke-6, yaitu evaluasi hasil belajar. Di sini evaluasi hasil belajar memiliki 5 poin utama, yaitu poin pertama ada konsep evaluasi hasil belajar, di mana konsep evaluasi hasil belajar merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Poin kedua yaitu sifat evaluasi hasil belajar. Di sini sifat-sifat evaluasi pembelajaran ada 4. Yang pertama yaitu tidak langsung, di mana tidak langsung dimaksudkan di sini yaitu guru tidak dapat menilai siswa secara langsung melalui penampilan, namun guru harus menilai siswa tersebut berdasarkan instrumen pembelajaran yang tepat. Yang kedua ada kuantitatif, di mana di sini penilaian hasil evaluasi semuanya dibentukkan dalam bentuk angka, bahkan juga terdapat pengukuran dalam sistem evaluasi hasil belajar. Yang ketiga yaitu menggunakan unit-unit yang tetap. Unit-unit yang tetap di sini dimaksudkan suatu instrumen pembelajaran yang benar-benar sudah terpakai di berbagai sekolah, bahkan sudah diakui keberhasilannya. Lalu, yang terakhir, yang keempat ada relatif atau tidak mutlak. Tidak mutlak, ini dimaksudkan pada nilai siswa yang dapat berubah-ubah kapan saja, di mana siswa tersebut mungkin saja tidak dapat menetap pada nilai yang sama di minggu kemarin dan di minggu yang akan datang. Poin ketiga yaitu prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar. Prinsip-prinsip evaluasi hasil belajar ini juga memiliki 4. Yang pertama yaitu evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu. Kontinu di sini dimaksudkan yaitu evaluasi terus berlanjut dalam proses pembelajaran, bukan hanya pada hasil akhir pembelajaran saja. Lalu yang kedua ada evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Komprehensif di sini dimaksudkan adalah menyeluruh, di mana guru tidak menilai siswa pada satu aspek saja, tapi guru juga harus menilai siswa pada aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan, karena mungkin saja ada siswa yang unggul pada pengetahuan, namun kurang di keterampilan maupun sebaliknya. Yang ketiga ada evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Objektif di sini dimaksudkan adalah secara nyata atau sesuai dengan keadaan, di mana guru harus menilai siswa sesuai dengan apa hasil belajar yang sesungguhnya, tidak menambahkan atau memasukkan unsur perasaan ataupun hubungan pribadi ke dalamnya. Dan yang keempat yaitu evaluasi harus menggunakan alat evaluasi yang baik. Evaluasi di sini dapat berjalan juga merupakan bantuan dari sebuah atau alat atau instrumen pembelajaran, di mana alat yang baik di sini dimaksudkan adalah alat yang benar-benar sudah ditentukan atau diuji keberhasilannya, bahkan sudah dipakai di beberapa sekolah. Namun tidak hanya itu juga, alat yang baik juga memiliki beberapa syarat seperti berikut.
yaitu alat ukur harus valid, di mana alat ukur harus valid ini adalah suatu alat ukur yang benar-benar telah diuji derajat ketepatannya berdasarkan data yang telah diterima. Lalu, valid juga dapat menyelesaikan masalah kejituan, ketelitian, dan ketepatan. Yang kedua, ada alat ukur harus reliable, di mana di sini alat ukur dapat dibuktikan dengan derajat kesesuaiannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, alat pengukur harus memiliki daya pembeda, di mana di sini dimaksudkan seperti butir-butir soal yang ada pada pilihan ganda, ataupun dalam soal tersebut, guru juga dapat mengetahui siswa mana yang benar-benar paham pada materi tersebut berdasarkan banyaknya soal yang dikerjakan. Poin yang keempat, ada macam-macam alat evaluasi hasil belajar. Macam-macam alat evaluasi hasil belajar di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu tes formatif. Tes formatif bisa dikenal dengan tes awal, karena tes ini biasanya dilaksanakan setelah guru memberikan materi yang disampaikan. Dapat berupa ulangan harian maupun tes berupa kuis. Lalu yang kedua ada tes sumatif, di mana tes sumatif ini adalah lawan kebalikan dari formatif, di mana tes formatif dilakukan di awal, sedangkan tes sumatif ini dilakukan di akhir, yaitu di akhir semester, di mana di sini guru dapat menguji seberapa paham dan ingatnya siswa akan materi-materi yang diajarkannya selama satu semester itu. Bahkan juga dapat menguji kelayakan siswa tersebut apakah bisa naik ke kelas berikutnya atau tidak. Yang ketiga ada tes diagnostik, di mana tes ini digunakan untuk mengetahui siswa-siswa mana saja yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Mungkin saja ada yang belum bisa membaca, berhitung, maupun menulis. Dan yang terakhir ada tes penempatan. Tes ini lebih mengarah kepada ekstrakurikuler atau minat, di mana melalui tes ini, guru dapat mengetahui minat atau bakat siswa, lalu menempatkannya pada kelompok-kelompok untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan pada minat bakat tersebut. Dan yang poin terakhir, yaitu fungsi evaluasi hasil belajar. Fungsi evaluasi hasil belajar di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu fungsi psikologi, di mana melalui evaluasi hasil belajar, guru dapat mengetahui apakah siswa tersebut sedang mengalami masalah atau tidak. Kiranya jika siswa tersebut mungkin saja di awal mendapatkan nilai bagus, namun pada di akhirnya mendapatkan nilai yang buruk, di situ guru dapat mengetahui apakah siswa ini mengalami masalah sehingga terjadi penurunan dalam nilainya. Lalu yang kedua ada fungsi administratif, di mana di sini administratif dimaksudkan ada berupa data atau dokumen seperti rapot ataupun daftar siswa yang sudah mengumpulkan tugas, di mana nantinya data ini akan dipakai sebagai bukti pelaporan hasil belajar siswa kepada orang tua, maupun dalam bentuk rapot yang mana nantinya siswa tersebut dapat menggunakannya saat melamar pekerjaan. Lalu yang terakhir yang ketiga ada fungsi didaktif, di mana di sini fungsi ini lebih mengarah ke pengkoreksian diri, seperti halnya siswa saat ia mengetahui pada semester lalu dia mendapatkan nilai bagus, dia dapat merasa termotivasi untuk lebih meningkatkan lagi prestasinya. Sedangkan untuk pendiri sendiri akan mengevaluasi juga metode dan media pembelajaran yang ia gunakan selama pembelajaran. Apakah metode dan media yang ia gunakan sudah tepat dan membawa keberhasilan yang bagus? Jika iya, maka guru tersebut akan melanjutkan dan juga mengembangkan metode dan media yang sudah dia pakai. Namun jika tidak, mungkin guru tersebut harus mengganti metode dan media pembelajaran yang sudah dia gunakan dengan media yang lainnya. Lalu kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu mengenai diagnostik kesulitan belajar atau yang bisa disebut atau disingkat DKB. Di mana di sini yang pertama ada konsep dasar DKB. Konsep dasar DKB sendiri merupakan suatu proses di mana guru dapat mengetahui kelemahan atau kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang dialami oleh siswanya. Lalu yang berikutnya ada langkah-langkah DKB. Langkah-langkah DKB sini ada 5, yaitu yang pertama identifikasi kasus, di mana
Pada langkah ini, guru dapat menentukan siswa mana saja yang mengalami kesulitan belajar. Lalu, langkah kedua yaitu identifikasi masalah. Pada langkah ini, guru menentukan atau mengalokasikan pada bidang studi apa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Lalu langkah yang ketiga ada identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar, di mana setelah mengetahui pada bidang atau aspek mana, tentunya guru juga harus mengetahui dari faktor apa siswa tersebut mengalami kesulitan. Mungkin saja dari faktor eksternal atau juga dari faktor internal. Lalu yang keempat ada prognosis, yaitu di mana pada langkah ini guru akan memperkirakan kemungkinan bantuan atau tindakan yang dapat diambil untuk mencegah atau mengatasi kesulitan belajar tadi. Lalu yang terakhir sini ada tindak lanjut TKB, di mana tindak lanjut TKB di sini ada remedial. Remedial sendiri yaitu merupakan suatu proses pelaksanaan program belajar mengajar yang khusus secara individual kepada siswa yang benar-benar mengalami kesulitan belajar, di mana remedial di sini bertujuan untuk mengoreksi serta memperbaiki masalah-masalah kesulitan belajar tadi. Remedial juga memiliki 3 macam pendekatan, yaitu ada pengajaran preventif yang diberikan kepada siswa untuk mengantisipasi jangan sampai menemui kesulitan. Yang kedua, pendekatan kuratif, yaitu diberikan kepada siswa yang telah mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar sehingga perlu disembuhkan atau dikoreksi. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan development, di mana guru secara terus-menerus memonitor kegiatan belajar mengajar yang setiap ditemui mengajar. Lalu dalam remedial juga terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pengajaran preventif, yang mana diberikan kepada siswa untuk mengantisipasi jangan sampai menemui kesulitan. Yang kedua, pendekatan kuratif, yang diberikan kepada siswa yang telah mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, pendekatan developmental, di mana guru secara terus-menerus akan memonitoring kegiatan belajar siswa yang mengalami kesulitan belajar tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan materi mengenai psikologi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Jikalau terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.